Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zalfa Alifa Zahra dengan NIM 21031151, Program Studi Administrasi Bisnis, Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Revenue and Profit, yang merupakan salah satu materi dalam mata kuliah yang sedang saya pelajari, yaitu Business Environment, dengan dosen pengampu Bapak Cek Gunawan, SEMM. Oke, let's get it! Setiap perusahaan atau organisasi didirikan dengan tujuan utamanya, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat keberhasilan suatu perusahaan tersebut. Semakin besar keuntungan yang didapat, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Cara perusahaan untuk mendapatkan keuntungan adalah dari hasil penjualannya, baik itu jasa maupun barang. Nah, pendapatan juga sangat penting nih bagi keberlangsungan perusahaan, karena pendapatan digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas dalam perusahaan tersebut. Pendapatan juga mempengaruhi hasil laporan laba rugi perusahaan. Karena peran pendapatan sangatlah penting, maka dibutuhkan pengelolaan yang bijak. Perusahaan harus memahami bagaimana caranya mengelola pendapatan dengan baik, agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Saat pendapatan dikelola dengan bijak, maka akan berdampak baik juga kepada laporan laba rugi perusahaan. Lalu, apa sih bedanya revenue dan profit? Bukankah keduanya sama saja, sama-sama pendapatan? No bestie, revenue adalah pendapatan sebelum adanya pengeluaran. Sedangkan profit adalah pendapatan setelah semuanya menghitung pembayaran. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk menghitung revenue? Ada 3 revenue atau pendapatan yang harus kita hitung. Ada total revenue, average revenue, dan juga marginal revenue. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama di sini ada cara untuk menghitung total revenue. Pendapatan total atau total revenue adalah total pendapatan perusahaan per periode waktu dari penjualan jumlah output tertentu. Rumusnya adalah TR atau total revenue sama dengan harga bunga dikali jumlah produksi. Di sini ada contoh kasusnya. Jika sebuah perusahaan menjual 1000 unit per bulan dengan harga masing-masing 5, maka total pendapatan per bulannya adalah 5.000. Caranya, TR sama dengan harga bunga di sini yaitu 5, dikali jumlah produksi, jumlah produksinya 1000, yakni 5 dikali 1000 jadi 5.000. Selanjutnya ada average revenue. Average revenue atau pendapatan rata-rata adalah jumlah yang diperoleh perusahaan per unit yang terjual. Rumusnya adalah AR atau average revenue sama dengan total revenue dibagi jumlah produksi barang. Nah, melanjutkan kasus yang total pendapatan sebelumnya, maka average revenue sama dengan 5.000 dibagi 1.000 sama dengan 5 per unit. Berikutnya ada marginal revenue. Marginal revenue atau pendapatan marginal adalah pendapatan total tambahan yang diperoleh dengan menjual 1 unit lagi per jangka waktu. Rumusnya adalah MR sama dengan tambahan TR dibagi jumlah terjual. Misalnya jika perusahaan menjual 20 unit bulan ini dibandingkan apa yang seharusnya untuk dijual dan diprosesnya menghasilkan tambahan 100, maka perusahaan tersebut mendapatkan tambahan 5 untuk setiap unit yang terjual. Selanjutnya, ada kurva pendapatan ketika harga tidak dipengaruhi oleh output perusahaan. Jika sebuah perusahaan sangat relatif kecil terhadap keseluruhan pasar, kemungkinan akan menjadi price taker. Artinya,
ia harus menerima harga yang diberikan oleh persimpangan permintaan dan penawaran di seluruh pasar. Tapi karena sangat kecil, ia bisa menjual sebanyak yang ia mampu memproduksi dengan harga tersebut. Ini bisa kita lihat di gambar di samping. Nah, diagram A menunjukkan permintaan dan penawaran pasar dengan harga keseimbangan adalah 5. Sementara diagram B melihat permintaan untuk satu perusahaan yang relatif kecil terhadap keseluruhan pasar. Bisa kita lihat perbedaan skala sumbu horizontal pada kedua diagram. Setiap perubahan dalam output perusahaan akan terlalu kecil untuk mempengaruhi harga pasar. Dengan demikian, perusahaan menghadapi kurva permintaan horizontal pada harga ini. Ia bisa menjual 200 unit, 600, atau 1.200 unit, atau apapun tanpa mempengaruhi harga 5 ini. Pendapatan rata-rata dengan demikian konstan pada 5. Karena itu, kurva pendapatan rata-rata perusahaan harus terletak di sepanjang garis yang persis sama dengan kurva permintaannya. Jika dalam marginal revenue, kasus kurva permintaan horizontal, kurva pendapatan marginal akan sama dengan kurva pendapatan rata-rata, karena menjual satu unit lagi dengan harga konstan. Jika pada total revenue, bisa kita lihat dalam tabel di samping. Tabel di samping menunjukkan pengaruh pada pendapatan total dari berbagai tingkat penjualan dengan harga konstan 5 per unit. Karena harga konstan, pendapatan total akan naik pada tingkat konstan karena lebih banyak yang terjual. Oleh karena itu, kurva total revenue akan menjadi garis lurus melalui titik asal seperti pada diagram. Selanjutnya ada kurva pendapatan ketika harga bervariasi dengan output. Ketiga kurva, yakni total revenue, average revenue, dan marginal revenue akan terlihat sangat berbeda ketika harga bervariasi dengan output perusahaan. Jika sebuah perusahaan memiliki pangsa pasar yang relatif besar, ia akan menghadapi kurva permintaan yang menurun. Artinya, jika ingin menjual lebih banyak, maka harus menurunkan harga, tapi itu juga bisa memilih untuk menaikkan harga. Namun, jika demikian, ia harus menerima penurunan penjualannya juga. Yang pertama, kurva pada pendapatan rata-rata. Perlu diingat bahwa pendapatan rata-rata sama dengan harga. Oleh karena itu, jika harga harus diturunkan untuk menjual lebih banyak output, pendapatan rata-rata akan turun ketika output meningkat. Tabel berikut menunjukkan perusahaan yang menghadapi kurva permintaan miring ke bawah. Dua kolom pertama menunjukkan kurva permintaan, yang menunjukkan berapa harga yang terjual pada setiap harga. Perhatikan bahwa seperti dalam kasus perusahaan pengambil harga, kurva permintaan dan kurva AR terletak di sepanjang garis yang persis sama karena AR sama dengan P. Dan demikian, kurva yang menghubungkan harga dengan kuantitas harus sama dengan kurva yang menghubungkan pendapatan rata-rata dengan kuantitas. Selanjutnya adalah pendapatan marginal. Ketika perusahaan menghadapi kurva permintaan yang miring ke bawah, pendapatan marginal akan lebih kecil dari pendapatan rata-rata, dan bahkan mungkin bisa saja menjadi negatif. Pendapatan marginal adalah harga di mana ia menjual unit terakhir minus kerugian pendapatan yang ditimbulkannya dengan mengurangi harga unit-unit yang seharusnya bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Hal ini dapat diilustrasikan dengan tabel berikut. Misalnya, harga saat ini adalah 7. Dengan demikian, 2 unit terjual, perusahaan sekarang ingin menjual unit ekstra. Ini menurunkan harga menjadi 6. Dengan demikian, ia memperoleh 6 dari penjualan unit ketiga, tetapi kehilangan 2, karena harus mengurangi harga sebesar 1 pada 2 unit yang seharusnya dapat dijual dengan harga 7. Oleh karena itu, keuntungan bersihnya adalah 6 dikurangi 2, jadi sama dengan 4.
Ini adalah marginal pendapatan, yaitu tambahan yang diperoleh perusahaan dari penjualan satu unit lagi. Selanjutnya ada pergeseran kurva pendapatan. Perubahan harga akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Perubahan dalam hal lainnya seperti selera, pendapatan, atau harga barang lain akan menggeser kurva permintaan. Dengan mempengaruhi harga di mana setiap tingkat output dapat dijual, hal itu akan menyebabkan pergeseran ketiga kurva pendapatan. Peningkatan pendapatan ditunjukkan dengan pergeseran vertikal ke atas, penurunan dengan pergeseran ke bawah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang memaksimalkan profit jangka pendek. Ada dua cara untuk melakukannya. Metode pertama dan lebih sederhana adalah dengan menggunakan kurva total biaya dan pendapatan total. Metode kedua adalah dengan menggunakan kurva biaya marginal dan rata-rata serta kurva pendapatan marginal dan rata-rata. Baik, di sini yang pertama yaitu menggunakan kurva total. Total keuntungan ditemukan dengan pengurangan TC dari TR. Saat total keuntungan negatif, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Laba total dimaksimalkan pada keluaran 3 unit, yaitu di mana terdapat kesenjangan terbesar antara pendapatan total dan biaya total. Agar lebih memahami, bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, kita akan menghitung dengan menggunakan kurva average dan marginal. Ada dua cara untuk menggunakan cara ini. Tahapan yang pertama yaitu dengan menggunakan kurva marginal untuk mencapai output yang memaksimalkan laba. Ada aturan sederhana dalam memaksimalkan keuntungan, yaitu jika keuntungan ingin dimaksimalkan, maka marginal revenue harus sama dengan marginal cost. Pada tingkat output di bawah 3, PAK melebihi marginal cost, artinya dengan memproduksi lebih banyak unit akan ada tambahan pendapatan yang lebih besar daripada biaya. Keuntungan total akan meningkat selama MR melebihi MC. Keuntungan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan produksi. Pada tingkat output di atas 3, MC melebihi PAK. Semua tingkat output di atas 3 dengan demikian menambah lebih banyak biaya daripada pendapatan dan karenanya mengurangi laba. Selama MC melebihi MR, laba dapat ditingkatkan dengan mengurangi produksi. Keuntungan dengan demikian dimaksimalkan, di mana MC sama dengan PAK pada keluaran 3. Lalu, bagaimana jika kita ingin memaksimalkan profit dalam jangka panjang? Dengan asumsi bahwa AR dan PAK kurva dalam jangka panjang sama dengan dalam jangka pendek, keuntungan jangka panjang akan dimaksimalkan pada output di mana PAK sama dengan MC jangka panjang. Alasannya sama dengan kasus jangka pendek. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai profit. Nah, salah satu elemen biaya adalah biaya peluang bagi pemilik perusahaan yang dikeluarkan karena menjalankan bisnis. Ini adalah pengembalian minimum yang harus diperoleh pemilik atas modal mereka untuk mencegah mereka akhirnya memutuskan untuk tutup dan mungkin pindah ke beberapa bisnis alternatif. Ini adalah sebuah biaya karena sama seperti upah, sewa, dan lain-lain itu harus ditanggung jika perusahaan ingin terus berproduksi. Biaya peluang ini bagi pemilik terkadang dikenal sebagai keuntungan biasa dan termasuk dalam kurva biaya. Dikenal dengan beberapa nama alternatif juga seperti laba supernormal, laba murni, laba ekonomi, laba abnormal, atau terkadang laba sederhana. Adapun rumus untuk menghitungnya adalah laba normal dalam persen sama dengan suku bunga pinjaman tanpa risiko
ditambah premi risiko. Perlu diingat bahwa premi risiko bervariasi sesuai dengan lini bisnisnya. Pada bisnis dengan pola yang cukup dapat diprediksi seperti retail makanan. Selanjutnya, bagaimana perusahaan meminimalkan kerugian? Saat perusahaan mengalami ketidakadaan output dari mana perusahaan dapat menghasilkan laba, maka output dengan PAK sama dengan MC adalah keluaran yang meminimalkan kerugian. Lalu, kapan suatu perusahaan mungkin berpotensi akan berhenti produksi? Dalam jangka pendek, perusahaan menutupi biaya variabelnya, walaupun sedang tidak memproduksi apa-apa. Dengan demikian, produksi akan tetap berjalan. Jika perusahaan tidak menutupi biaya variabelnya, yaitu jika AVC kurva di atas atau AR kurva di bawah, maka produksinya akan berhenti. Nah, kondisi ini biasanya disebut sebagai titik shutdown jangka pendek. Baik, adapun kesimpulannya yaitu pendapatan dan keuntungan memiliki hubungan karena laba perusahaan akan dimaksimalkan pada titik di mana ada kesenjangan terbesar antara total pendapatan dan total biaya. Yang kedua, cara menemukan titik keuntungan maksimum adalah dengan mencari output di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Yang ketiga, dalam jangka pendek, perusahaan akan tutup jika mereka tidak dapat menutupi biaya variabelnya. Sekian materi tentang revenue and profit. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!